dia rajin beribadah, dia rajin melaksanakan sholat, dan dia suka bersedekah. Lalu, apa perasaanmu kepadanya? Saya marah terhadap anak saya, Alqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Alqamah yang durhaka kepada ibundanya. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah adalah pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, dan suka bersedekah. Dan suatu ketika, pada saat Alqamah ini mengalami sakit, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan keadaan suaminya kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alqamah. Beliau pun bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuknya." Dan pada akhirnya mereka pun berangkat ke rumahnya. Dan setelah mereka sampai di rumahnya, ternyata keadaan Alqamah dalam keadaan nazar. Maka dengan keadaan seperti itu, segeralah mereka mentalkin Alqamah. Namun apa yang terjadi? Ternyata lisannya Alqamah tersebut sudah tidak bisa mengatakan kalimat La ilaha illallah. Dengan kejadian seperti itu, mereka pun langsung melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada mereka, apakah Alqamah ini masih mempunyai kedua orang tua? Kemudian ada yang menjawabnya, wahai Rasulullah, Alqamah masih mempunyai ibu yang sudah tua renta. Maka Rasulullah pun mengirim utusan kepada mereka. Rasulullah pun mengatakan, katakanlah kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu menemuiku, maka temuilah aku. Namun, jika dia sudah tidak mampu menemuiku, maka saya yang akan menemuinya. Tatkala utusan itu disampaikan kepada ibunya Alqamah, ibunya Alqamah ini pun menyampaikan, lebih baik saya yang menemui Rasulullah. Maka ibunya Alqamah pun menemui, berjalan memakai tongkat untuk bertemu Rasulullah. Dan setelah bertemu dengan Rasulullah, ibunya Alqamah ini pun mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawabnya. Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai ibu Alqamah, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka saya akan mendapatkan wahyu dari Allah yang memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alqamah. Lalu sang ibu pun menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin beribadah, dia rajin melaksanakan sholat, dan dia suka bersedekah. Begitulah yang dikatakan oleh ibunya. Lalu Rasulullah pun kembali menanyakan kepada ibunya, lalu apa perasaanmu kepadanya? Ibunya pun kembali menjawab, saya marah terhadap anak saya Alqamah. Rasulullah pun kembali menanyakan, mengapa demikian? Kemudian ibunya Alqamah ini pun kembali menjawab, karena Alqamah ini lebih mementingkan istrinya dibandingkan saya, dan Alqamah pun durhaka terhadap saya. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya kemarahan ibunya ini sehingga lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Lalu ibunya ini pun kaget.
"Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Saya akan membakarnya di hadapanmu." Kemudian sontak ibunya ini sangat kaget dan merasakan takut. "Wahai Rasulullah, saya tidak mau, saya tidak tega anak saya dibakar di hadapanku." Maka Rasulullah pun menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan langgeng. Maka jika engkau ingin anakmu ini diampuni oleh Allah, maka relakanlah anakmu. Demi zat jiwaku yang berada di tangannya, sholatnya, puasa, dan bahkan sedekahnya ini tidak bermanfaat baginya selagi engkau masih marah kepadanya." Maka ibunya pun berkata, "Wahai Rasulullah, Allah bersaksi, juga para malaikat dan semua yang berada di sini, bahwa saya ridho." Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah dan lihatlah apakah Alqamah ini sudah mampu mengucapkan kalimat syahadat atau belum. Barangkali ibu Alqamah ini belum mampu mengucapkan apa yang terjadi, dan barangkali ibu Alqamah ini malu terhadap saya." Maka Bilal pun langsung bergegas ke rumahnya, dan ternyata Bilal pun mendengar bahwa Alqamah ini sudah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah yang menghalangi Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan dengan ridhonya, Alqamah pun mampu mengucapkan kalimat syahadat." Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk memandikan dan dikafani. Kemudian beliau mensolati dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan pun Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat dan para manusia, Allah tidak akan menerima amalannya, kecuali dia mau bertaubat dan berbuat baik serta meminta ridho kepada ibunya. Karena ridho Allah bergantung kepada ridhonya, dan kemarahan Allah bergantung kepada kemarahannya." Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.